天地搜踪术。废物！给我全力出手！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode kemarin kita sudah melihat situasi genting yang dialami oleh pria bertopeng dan istana Piao Miao, di mana seseorang yang telah mematai mereka telah berhasil melarikan diri. Di sana juga diperlihatkan juga Luo Menqi yang telah bangkit yang langsung diinterogasi oleh atasannya. Namun Hong Yan tidaklah mendapatkan informasi apapun darinya. Hal itu dikarenakan semua ingatannya sudah dihapus oleh Lord Qingchen. Jadinya tak basa-basi Hong Yan pun melenyapkannya. Kemudian selain daripada itu, momen pengejaran yang dilakukan oleh istana Piao Miao pada Lord Qingchen juga semakin masif. Terbukti pengejaran Lord Qingchen bahkan sampai ke tempat paling berbahaya, yaitu dimensi ruang yang terdapat berbagai celah spasial. Selain itu, saking ngebetnya Kaisar Piao Miao yang ingin menangkap Qingchen, sampai-sampai ia juga mengirim bala bantuan pada Tian Pei untuk segera menangkap Qingchen. Namun jelas, kejeniusan Lord Qingchen tidak dapat diukur. Dalam pelariannya, dia menggunakan teknik kekosongan yang memungkinkannya untuk membagi tubuhnya hingga ke beberapa bagian. Alhasil teknik tersebut beneran ampuh mampu memecah belah pasukan Piao Miao. Bahkan juga, keberadaan Lord Qingchen sungguh menjadi misterius sebab kompas milik Tian Pei aja sudah kebingungan akibat aura Qingchen yang telah berlari ke semua arah. Hasil dengan demikian pelarian dari Lord kita pun berhasil, artinya Lord Qingchen telah lolos dari kejaran Tian Pei dan kawan-kawannya. Dengan begitu, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain melaporkan kepada Hong Yan jika mereka telah gagal menangkap Qingchen. Sontak aja mendengar itu Hong Yan menjadi terkejut. Bagaimana bisa Tian Pei yang dibantu dengan beberapa anak buahnya itu tidak bisa menemukan Qingchen. Dia tentu merasa marah. Bahkan dia mengatakan jika Tian Pei adalah sampah. Si pria bertopeng yang melihatnya tentu saja menjadi kesal, namun dia tetaplah fokus untuk membangun formasinya. Hong Yan yang tidak percaya dengan kenyataan ini lantas ia pun kemudian turun tangan dengan mengeluarkan bola kristalnya dalam melacak Qingchen. Setetes darah dia masukkan pada kristal tersebut serta Hong Yan juga membuka penutup mata untuk melihat ke semua area di alam Yu kuno. Semua area mulai dia datangi dan kekuatan ini terus menyebar meluas dengan kekuatan luar biasa. Semua tempat sudah dia lihat dengan tergambar jelas, tapi belumlah menemukan tanda dari keberadaan Qingchen. Yang ternyata Lord Qingchen sudah berada pada sebuah ngara yang jauhnya sudah puluhan ribu mil jauhnya. Lord Qingchen merasa sedikit tenang karena akhirnya dia bisa lari dari kejaran kelompok Piao Miao. Namun baru juga merasa tenang, entah kenapa perasaan tetua duo sedikit berdebar-debar yang seolah-olah ada bahaya yang mengejarnya, di mana dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Tentu aja perasaan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh tetua duo. Lord Qingchen juga merasakannya yang bahkan dia mengetahui secara persis jika mereka telah diawasi oleh teknik pelacakan. Tanpa berbasa-basi, Qingchen pun memasuki ke dalam gua yang langsung mengeluarkan artefak gioknya yang dia gunakan untuk menyembunyikan tubuhnya. Benar aja aura dari artefak giok beneran mampu menghilangkan tubuh Qingchen. Dan ketika teknik pelacakan memasuki ke dalam gua,
Hong Yan pun tidak menemukannya dan tidaklah bisa mendeteksinya. 差点就被发现了。 Giok ini begitu ajaib, selain mampu menyerap energi ruang, juga mampu digunakan sebagai sarana persembunyian. Setelah percikan kristal itu menjauh dari tempatnya Lord Qingchen, ia pun menyudahi teknik persembunyiannya. Di sisi lain, Hong Yan masihlah terus melakukan pelacakan yang kini menambah luas dan jauh hingga ratusan mil jauhnya. Tanpa diduga, dia tidaklah menemukannya yang akhirnya tubuhnya pun kesakitan akibat serangan balik dari tekniknya ini. Dia sungguh tidak menyangka hanya dalam waktu beberapa menit aja Lord Qingchen telah berhasil kabur dan mengira jika Lord Qingchen sudah pergi sampai puluhan ribu mil jauhnya. Tak lama dari itu, kelompok Tianpei pun kembali melaporkan pada Hong Yan jika pengejaran mereka sudahlah gagal. Tentu aja tindakan tersebut mengundang marah dari pria bertopeng yang kini menggandakan tubuhnya supaya bisa menemui Hong Yan. Dia menanyakan kebenaran atas pengejaran Qingchen yang gagal dilakukan. Dengan tegas Hong Yan bilang jika memanglah benar mereka telah gagal menangkap Qingchen, hal itu disebabkan Lord Qingchen memiliki harta langka yang mampu bersembunyi dari teknik pelacakannya. Alhasil mendengar pengakuan itu, si pria bertopeng hanya bilang jika mereka adalah sampah. Seketika Hong Yan dan semua anak buahnya tidaklah terima yang kini berkumpul bersiap melakukan pertarungan. Begitu juga dengan anak buah si pria bertopeng yang juga berkumpul bersiap melakukan baku hantam. Kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan mereka menunggu instruksi dari bos masing-masingnya. Tapi tanpa disangka Hong Yan mengakui kalau kelompok mereka beneran sampah. Dan selain itu, ia juga menyalahkan si pria bertopeng yang tadi juga telah kalah dalam pertarungan jiwa dengan Lord Qingchen. Di mana menurut Hong Yan, jika aja si pria bertopeng tidak kalah, maka Lord Qingchen tidak mungkin bisa kabur dari tempat ini. Jadinya, jika kelompok Hong Yan adalah sampah, maka si pria bertopeng juga merupakan bagian dari sampah tersebut. Mendengarkan perkataan itu, si pria bertopeng pun akhirnya menyadari kekalahannya dan segera memerintahkan anak buahnya kembali ke dalam formasinya. Begitu juga dengan Hong Yan memerintahkan semua anak buahnya kembali pada posisi masing-masingnya. Dari sinilah Hong Yan meminta penjelasan Tianpei kenapa mereka bisa kehilangan dari Qingchen sementara mereka sudah menggunakan kompas ajaib. Tianpei menjelaskan jika hal itu disebabkan Lord Qingchen yang memiliki teknik tiruan hingga akhirnya membingungkan mereka, bahkan kompas ajaib juga kebingungan. Penjelasan tersebut seketika membuat Hong Yan menjadi berpikir dengan teknik yang digunakan Qingchen. Apakah teknik kekosongan milik Kaisar Xuan Yuan? Tianpei yang ada di sampingnya seketika menjadi kaget hingga menduga-duga apakah mungkin Lord Qingchen berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Menurut Hong Yan, meskipun mereka belumlah memastikannya, tapi di alam Yu kuno ini hanya sedikit yang mampu bersaing dengan istana Piao Miao, di mana mereka melihat kalau teknik yang mampu bersaing dengan teknik pelacakannya hanyalah teknik kekosongan milik Kekaisaran Xuan Yuan. Dengan begitu, untuk sementara tuduhan mereka jatuh pada Kekaisaran Xuan Yuan yang telah berani menyinggung istana Piao Miao. Setelah kejadian ini, Hong Yan mempertanyakan tentang pergerakan mereka yang apakah akan dirubah. Namun si pria bertopeng hanyalah tertawa aja, sebab dia tidaklah takut jika rencana mereka terbongkar duluan. Jelas, ekspresi pria bertopeng mengundang kekhawatiran Hong Yan yang kini menanyakan apakah sebenarnya di dalam formasi tersebut. Dengan santuy si pria bertopeng bilang, jika di dalam sana terdapat peluang yang memungkinkannya mampu melakukan terobosan. Sontak aja Hong Yan dan semua orang menjadi kaget dan semakin semangat untuk segera membuka formasi itu. Tak basa-basi, Hong Yan memerintahkan semua anak buahnya mengeluarkan semua kemampuan mereka mempercepat untuk membuka formasi itu. Begitu juga dengan dirinya dan si pria bertopeng juga mengerahkan kekuatannya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Namun sebelum Mimin akhiri video kali ini, seperti biasa, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Dalam cuplikannya, kita bisa melihat kalau Lord Qingchen kembali bertemu dengan si kucing garong. Tapi entah mengapa si kucing malah berniat untuk menyerang Qingchen.
Di mana awalnya si kucing ini sudah menjadi rekan Lord Kinchen, bahkan mereka sudah membuat sebuah kesepakatan. Melihat tindakan si kucing yang tiba-tiba menyerangnya, jelas Lord Kinchen juga tidaklah takut dan tidak tinggal diam. Terlepas dari si kucing tidak sadar dengan tindakannya itu, dia tetaplah akan mengalahkannya. Yang nampaknya kesadaran si kucing telah menghilang. Yang bisa kita lihat, si kucing sudah tidak bisa diajak bicara oleh Lord Kinchen. Alhasil tak ada pilihan lain bagi mereka untuk melakukan pertarungan. Di sana pertarungan mereka sungguhlah sengit. Bahkan tanpa disangka kekuatan si kucing menjadi meningkat yang kini mampu melukai Lord kita. Namun meski begitu Lord Kinchen tidaklah gentar dan yang pasti dia akan memenangkan pertarungannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari nasib si kucing garong? Apakah Lord Kinchen akan melenyapkannya? Jika penasaran, maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.